Di sebuah desa kecil yang dipenuhi makam tua, pohon-pohon bengkok, dan kabut basah yang tak pernah benar-benar hilang, seorang pria miskin bernama Hengki mulai percaya bahwa kemiskinan bisa membuat manusia memanggil sesuatu yang seharusnya tetap dikubur selamanya. Warga desa selalu menutup pintu sebelum maghrib, karena mereka percaya ada suara langkah dari area pemakaman yang bukan berasal dari manusia. Suatu malam, saat angin dingin berhembus membawa bau tanah basah dan bunga melati busuk, seorang penjaga makam tua membisikkan rahasia terlarang. Kau mau kaya? Ada harga yang harus dibayar. Cari tali pocong gadis yang mati sebelum menikah. Kalimat itu terus terngiang di kepala Hengki seperti bisikan dari dalam liang kubur. Dan sejak malam itu, hidupnya perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Demi kekayaan, Hengki memilih jalan paling gelap. Dengan tangan gemetar dan napas membulu, ia mendatangi makam Ratih, seorang gadis muda yang baru dikubur beberapa hari lalu. Langit mendadak gelap, suara anjing melolong panjang, dan tanah makam terasa hangat seperti masih menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Maafkan aku, bisik Hengki sambil menggali makam itu perlahan. Saat peti kayu terbuka, bau anyir langsung memenuhi udara. Wajah Ratih pucat membusuk dengan senyum tipis yang tidak seharusnya ada pada mayat. Di lehernya melilit tali pocong merah kusam, basah seperti baru dicelup darah. Namun ketika Hengki menyentuh tali itu, mata Ratih perlahan terbuka. Bukan hanya terbuka, bola matanya bergerak mengikuti Hengki dalam gelap. Napas dingin terasa tepat di belakang lehernya, padahal tak ada siapapun di sana. Dari dalam makam terdengar suara lirih seperti orang menangis sambil tertawa. Sejak ritual itu dimulai, rumah Hengki berubah menjadi tempat hidup bagi sesuatu yang tak terlihat. Setiap pukul 3 pagi, selalu terdengar ketukan dari pintu utama. Tok tok tok. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah kuburan basal, jejak kaki tanpa arah, dan bau melati menyengat yang memenuhi rumah. Tetangga mulai mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamar Hengki. Kadang suara cekikikan kecil terdengar dari atap rumah. Kadang terdengar suara tali bergesek pelan di tengah malam, seolah ada seseorang yang sedang digantung tepat di atas langit-langit rumahnya. Dan yang paling mengerikan, setiap Hengki tertidur, ia selalu melihat Ratih berdiri di sudut kamar dengan kepala miring tidak wajar, sambil berbisik pelan, "Kembalikan tali milikku." Apa yang awalnya hanya bisikan tentang pesugihan, kini berubah menjadi teror yang membuat seluruh desa tak berani keluar. Setelah maghrib, setiap malam, sosok perempuan tanpa wajah mulai berdiri, membisu di belakang rumah Hengki. Tubuhnya basah berlumpur, rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah, dan dari mulutnya terdengar suara lirih seperti orang sedang menahan sakit di dalam kubur. Pesugihan itu memang memberi uang dan kemewahan, tetapi ada harga yang jauh lebih mengerikan. Tubuh Hengki perlahan membusuk seperti mayat yang baru digali dari tanah basah. Kulitnya mengelupas, bau anyir menyebar ke seluruh rumah, dan setiap tengah malam terdengar suara tali diseret dari loteng rumahnya. Kutukan semakin parah ketika anak perempuannya mulai bermain dengan tali pocong perawan yang seharusnya terkunci rapat di ruang ritual terlarang. Dengan mata kosong, gadis kecil itu mengaku sering didatangi perempuan berleher patah yang selalu berdiri di sudut kamar sambil berbisik, "Aku ingin tidur di sini bersama kalian." Sejak malam itu, satu persatu gadis muda desa ditemukan tewas, mengenaskan dengan tali pocong merah melilit leher mereka. Wajah para korban membiru, mata mereka melotot penuh ketakutan, dan yang paling mengerikan, seluruh mayat selalu menghadap ke rumah Hengki, seolah ada sesuatu di sana yang memanggil mereka pulang. Warga mulai mendengar suara tangisan perempuan dari loteng setiap jam 3 pagi. Namun saat diperiksa, loteng itu selalu kosong, kecuali bekas telapak kaki hitam di langit-langit rumah. Hingga akhirnya, Hengki melihat kebenaran yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan. Pocong perempuan itu merangkak terbalik di atas langit-langit, sambil menangis mengeluarkan darah hitam dari matanya. Lehernya patah menggantung tidak wajar, sementara suara tawanya terdengar bercampur tangisan bayi. Dan ketika Ratih akhirnya muncul dari ruang ritual yang terkunci, ia mengungkap rahasia paling mengerikan. Pesugihan itu tidak pernah meminta tumbal sekali saja. Ia akan terus mengambil nyawa perempuan muda sampai seluruh garis keturunan Hengki habis satu persatu, ikut dikubur hidup-hidup di dalam tanah basah yang dingin dan gelap. Ratih ternyata
telah dibunuh dalam ritual pesugihan mengerikan bertahun-tahun lalu. Dan penjaga makam tua yang selama ini terlihat seperti lelaki biasa, ternyata adalah orang pertama yang memulai kutukan itu. Dialah yang menyerahkan nyawa Ratih demi kekayaan, lalu mengikat arwahnya dengan tali pocong terlarang. Namun semuanya sudah terlambat. Di tengah hujan deras dan petir yang menyambar tanpa henti, listrik dasar tiba-tiba padam total. Rumah Hengki berubah gelap gulita. Dari dalam kamar anaknya terdengar suara tawa kecil bercampur tangisan perempuan. Saat pintu dibuka, anak Hengki sudah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya tali pocong basah penuh lumpur, dan bau tanah kuburan memenuhi seluruh lantai rumah. Dalam keputusasaan dan ketakutan, Hengki membawa kembali tali itu ke makam Ratih sebelum fajar tiba. Angin malam terasa dingin seperti napas mayat, sementara suara langkah kaki mengikuti dari belakang meski jalan makam kosong. Tetapi ketika ritual pengembalian selesai, tanah kuburan mulai bergerak pelan, lalu retak satu persatu. Seluruh makam di desa terbuka bersamaan. Dari dalam tanah, tangan-tangan pucat bermunculan sambil menyeret tubuh terbungkus kain kafan lusuh. Ratusan pocong berdiri diam di tengah hujan. Kepala mereka menunduk, namun mata hitam mereka perlahan menatap langsung ke arah Hengki. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi, sampai terdengar suara kecil dari belakangnya. Sekarang giliran Bapak. Dengan tubuh gemetar, Hengki menoleh perlahan dan melihat anak perempuannya sudah berubah menjadi pocong kecil. Dengan tali merah melilit lahirnya, wajahnya pucat membusuk, sementara mulutnya tersenyum terlalu lebar seperti bukan manusia lagi. Malam itu Hengki akhirnya sadar, pesugihan tidak pernah benar-benar memberi kekayaan. Ia hanya memindahkan kutukan dan tumbal dari satu keluarga ke keluarga berikutnya, sampai seluruh keturunan habis terkubur bersama arwah-arwah yang belum pernah tenang.